ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya, dijamin duduknya. Sebagaimana Imam Muslim membukukan sabda Rasul yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfiralahu. Dan langkah kaki ke masjid untuk ibadahnya Allah jadikan rahmat di setiap langkah yang dilipatkan. Apalagi Ramadan. Asra amsaliha ila sab'amiyat dhifin. Ditambah lagi 10 sampai 700. Wa idza qa'ada maghfiralahu. Dan duduknya ini dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat lainnya. Banyak, tidak mampu menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah ingatkan kita. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah enggak akan sanggup. Maka sebaik kita bersyukur saja. Dengan bersyukur maka nikmat ditambah. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Allah memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku tambahkan nikmat ini bagi. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba yang abadan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasul. Karena nanti kalau kita bisa optimal, nikmat ditambah lagi. Apa? Hidup kita dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Rasul disuruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir malam ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal dalam meneladani Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Sanggup mencontoh Rasul? Bisa? Bisa, ada ayatnya. Kalau enggak bisa, ngomong enggak bisa, itu berarti setan dasiran kopiahan. Bisa, kita ada ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada contohnya berarti bisa, ada ayatnya ya. Ini enggak boleh lama-lama ini. Soalnya tulisannya nanti gede, ceramah maksimum 15 menit. Wis jam cepet aja. Nah, saudara-saudaraku, saya dapat amanah untuk mensikapi tentang takdir. Nah, saya ambil dari hadis Ahmad, riwayat Ahmad nomor hadis 3117. Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min faqada'a ila kana khairul lahu. Menakjubkan pada seorang mukmin itu. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menginginkan takdir pada suatu hamba itu kecuali untuk kebaikannya. Catat itu baik-baik. Artinya ketika kita dalam surat Al-Baqarah yang ketiga itu alladzina yu'minuna bil ghaib, kita harus mengimani yang gaib meliputi Allah, malaikat, kitab, nabi, kemudian hari akhir. Termasuk di dalamnya takdir yang meliputi qada qadar. Nah, mensikapi qada qadar ini sebagaimana tadi dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ajibtul lil mu'min, menakjubkan orang mukmin. Innallaha lakati, ketika Allah menetapkan takdirnya itu sesungguhnya Allah katakan lil mu'min khairul lahu. Allah menjadikan kebaikan untuknya. Maka kita harus tetap dalam berbagai hal itu senantiasa menerima ini dengan ridho dan ikhlas. Nah, kunci itu sebenarnya sabar. Nah, sabar ini Rasul mengatakan ada salah sunang kunafiha. Ada 3. Ikhlas, tidak mengeluh, ridho bimuril kodok. Nah, ridho terhadap ketetapan. Kodoknya Allah ridho. Cuman masalahnya iblis tidak tinggal diam. Dia kan punya sumpah di Al-A'raf ayat ke-16. Qala fabima aqwatani laqudana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Cuman bersyukur aja nih kita Ramadan, mereka dibelenggu. Kalau nggak belenggu, nggak sanggup kita. Lah kok arek prapen ini dalu gak poso.
Loh Mas gak poso? Iya Mas kena goda setan. Kata setan nek ngomong sing enak bro. Tidak ada hubungan sama tidak puasa dengan saya. Nah, maka menghadapi sikap takdir, kodok kodar ini, itu senantiasa dilakukan perubahan oleh Allah. Kapan perubahannya? Diletakkan di surat 97. Di ayat 4. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Nanti pada malam qadar yang 10 hari terakhir itu, di malam ganjil, nanti semua daerah akan mendapatkan bergantian. Saat itulah kodok kodar takdir seseorang itu dirubah oleh Allah tergantung dari amalannya. Ketika kita masuk Ramadan, kita ibadah fardunya bagus, sunahnya bagus, amal kebaikan, amal solehnya bagus, infak sodakohnya bagus, kemudian kepeduliannya bagus. Yuk dirubah nanti. Yang tadinya mungkin buruk, itu dirubah menjadi kebaikan. Dan tidak mungkin kita tuh nggak diuji. Karena bentuk takdir kodok-kodok itu bagian daripada ujian. Sehingga tidak mungkin kita tuh tidak diuji. Mana ada orang beriman tanpa diuji? Diuji. Dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat kedua. Ahasiban nasu ayatroku kalau amanalahum la yuftanun. Rabbuna wa ta'ala berfirman. Tidaklah cukup bagimu hanya mengatakan beriman tanpa diuji. Nah, jadi kita mesti dapat ujian. Nah, kemudian bagaimana sikap supaya kita bisa ridho? Loh, 10 menit cepet deh. Bagaimana kita bisa ridho, bisa ikhlas di dalam menghadapi itu? Rasul ngasih kunci 4. Jadi 4 kunci menghadapi takdir qada. Kalau takdir kebaikan semua senang, Pak. Naik pangkat, naik jabatan, THR, gaji ke 14 ya. Aneh-aneh negeri konohai. Nah itu kalau itu menyenangkan kalau itu. Tapi kalau lagi ujian kesempitan kesusahan ini. Nah ketika ujian kesempitan kesusahan. Para sahabat bertanya, ya hadai Rasul. Bagaimana ya Rasul? Rasul ngasih 4 kunci. Pertama. Dibacakan oleh beliau. Surat Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan ila us'aha. Harus yakin bahwa Allah tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi setiap ujian, setiap itu tidak akan melebihi batas kemampuan. Itu dipegang supaya kita tidak melukro. Contoh, dalam surat As-Saffat, surat 37, mulai ayat 100 sampai 113, itu ujian besar Nabi Ibrahim terhadap anaknya, Nabi Ismail, di mana Allah perintahkan anaknya untuk disembelih. Nah, itu kenapa kok tidak Nabi Musa? Kenapa kok tidak Nabi Isa? Kenapa enggak Rasulullah? Kenapa Nabi Ibrahim? Ketauhidan beliau luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa taba'a millata Ibrahim hanifah. Ikuti itu. Ibrahim itu yang berserah dirinya luar biasa. Aslam. Makanya agama kita Islam dari kata itu. Berserah diri. Bukan pasrah loh ya. Nah pasrah itu ngawur. Mas gak nyambut gawe. Tenang deh. Rizki yang ngatur Allah. Ya nyanyi tahun keluargamu kan. Jadi berserah diri itu bukan pasrah, jangan salah. Itu ada upaya, ya, ada ikhtiar, ada bukti amal, itu baru. Nah, maka diberikan Nabi Ibrahim yang sanggup. Lah nek ikut dikekno arek-arek perapen indah. Karena anak ngomong gini. Ya batin matan taru. Gimana pendapatmu nanti sembelih? Anaknya jawab apa? As-Saffat 102, ya abatif al, matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan bapakku. Semoga bapak menghadapi aku sebagai hamba yang sabar. Loh. Coba arek perapen yang dikeno. Ayo, beleh anakmu. Ngomong, anak kamu harus dibeleh. Gimana pendapatmu? Anak yang jawab, ya mau nih bapak yang tak beleh. Bapak wis tuwek, aku jadi Pak. Iki ono fit and property test barang kayak gitu. Nggak sanggup kalau kita. Jadi ini, kunci pertama, yakini bahwa tidak ada kodok-kodar ujian itu yang melebihi batas kemampuan. Sebagaimana katakan, lil mu'min khairul lahu. Semua ini untuk kebaikan pada orang-orang mukmin. Nah, kedua, husnuzan minallah, berprasangka baik. Karena wal yujid galil mukmin ida asobatu musibah bisobri wa ida nikmatullah bisukri. Menakjubkan orang mukmin itu kalau dapat ujian musibah dia sabar, kalau nanti dia dapat nikmat dia bersyukur. Sabar itu 3. Ikhlas,
tidak mengeluh dan ridho. Jangan punya iblis dipakai. Apa? Sabar itu ada batasnya. Ngono. Ikut setan itu. Balesen Mas, balesen. Wis kenemen nih. Nah, ini setan dasiran kopiahan. Nah, maka saudaraku, disinilah ketika kita harus husnuzan, berprasangka baik pada Allah. Apalagi Rasul mengatakan, wa idza musibatul mu'min innahu qatayahu salah. Bahwa sesungguhnya musibah qadar buruk bagi seorang mukmin untuk membersihkan dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, kurang 2 menit. Tambah jari ini mau maksimum 15. Iku lho tak klentet adodono lho. Ceramah tarawih maksimum 15 menit. Besar biru kertas tulisannya ireng. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa du'a. Minta sama Allah ini. Minta supaya segera diselesaikan. Dan Allah berfirman dalam surat 40 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta. Jadi ya Allah minta disegerakan selesai, itu minta. Jadi sambat sama Allah. Wa ufawidu amri ilallah, diserahkan pada Allah. Yang terakhir, pas kurang 1 menit. Yang terakhir yang keempat adalah muhasabah. Apa itu intinya? Ya introspeksi. Melihat kenapa ujiannya kok gak mari-mari. Oh tibano saya tuh yang bedik, blebes, bulet, blingset, bangga itu saya. Nah itu. Maka kalau kita bisa 4 ini. Pertama adalah meyakini betul tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. Yang kedua, berprasangka baik pada Allah sebagaimana Allah tadi mengatakan, falil musibah lil mu'min khairul lahu. Sesungguhnya yang kuberikan itu untuk kebaikannya. Karena apa? Untuk ilmu darajat, di antara hadis yang lain diangkat derajatnya, khotoyahu salah, disembuhkan penyakitnya, dibersihkan dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, segera meminta pada Allah, jangan kepada selainnya. Kemudian yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri. Semoga Allah karunia kita semua yang hadir di malam hari ini dan segenap keluarganya umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah halalan thayyibah, dioptimalkan kita oleh Allah dalam ibadah fardu kita, ibadah sunnah kita dan amal-amal kebaikan kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhoi Allah sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, pertemukan kami juga dengan malam qadar dalam kondisi kami tidak lengah dan tengah beribadah sejak ba'da asar sampai menjelang fajar, sampai fajar nantinya ya Allah, kau jadikan kami dalam keadaan yang siaga. Dan kau jadikan kami inkumin nanar, terbebaskan dari api neraka dan mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pas 15 menit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus sholatan tarawih.